Shalom. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan dispensasi yang pertama, yaitu dispensasi kesucian. Kita melihat bahwa salah satu hukuman yang Allah berikan kepada manusia karena jatuhnya mereka ke dalam dosa adalah Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Dan ketika Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, maka kita masuk ke dalam dispensasi yang baru, yaitu dispensasi keinsyafan. Jadi, saat ini kita akan belajar masuk pada dispensasi yang kedua, namanya dispensasi keinsafan. Biasa disebut juga dengan dispensasi hati nurani. Nah, mari kita melihat bagian-bagian ini dan kita melihat pelajaran ini bahwa keadaan manusia saat dimulainya dispensasi ini hanyalah dua orang, yaitu Adam dan Hawa. Keadaannya sangat berbeda sekali ketika mereka masih di Taman Eden dengan ketika mereka di luar Taman Eden atau ketika mereka diusir dari Taman Eden. Sekarang mereka dalam keadaan di bawah kendali dosa, sama sekali di bawah kendali dosa. Mereka bukan lagi orang yang suci, tetapi mereka menjadi daging, benar-benar menjadi daging, dan mereka benar-benar dikuasai oleh daging dan akibat dosa yang mereka buat. Setelah kita sudah membahas dan sudah dijelaskan secara terperinci keadaan manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa, saat ini Allah membuat sebuah dispensasi yang baru, yaitu dispensasi keinsyafan. Dispensasi ini dinamakan dispensasi keinsyafan, ya, karena kita bisa melihat alasannya di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi dispensasi ini dinamakan dispensasi keinsyafan atau dispensasi kasih karunia karena Alkitab mengatakan sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita tentang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, perhatikan saudara, bagian ini sebenarnya kalau kita mengikuti dalam dunia teologi memiliki beberapa pendapat, ya. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa sebenarnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah mengetahui tentang yang baik dan juga yang jahat, ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia sama sekali tidak tahu tentang apa yang jahat. Yang mereka ketahui hanyalah sesuatu yang baik. Tidak ada yang mereka pahami tentang kejahatan karena mereka dalam keadaan suci. Nah, perhatikan, saya boleh mengutip satu pendapat yang mengatakan bahwa memang benar bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ya, sebenarnya hati nurani itu sudah ada. Sejak manusia diciptakan, hati nurani itu sudah ada. Namun, hati nurani belum berfungsi. Kenapa hati nurani belum berfungsi? Karena memang untuk apa hati nurani dipakai atau digunakan? Karena manusia masih dalam keadaan suci, masih di dalam keadaan yang belum berdosa. Jadi mereka belum perlu menentukan yang baik dan yang jahat. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, barulah hati nurani seperti sesuatu yang bangun, yang tadinya tidur, yang tadinya tidak berfungsi, kemudian hati nurani manusia langsung bangun. Karena memang di sini sangat jelas dikatakan bahwa sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Kejadian pasal 3 ayat 22 ini sangat jelas mengatakan bahwa saat manusia jatuh dalam dosa, Alkitab Tuhan langsung mengatakan mereka tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi pada waktu mereka sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka memang benar-benar masih di dalam pemikiran yang suci, yang murni, tanpa celah. Tetapi setelah mereka mengambil keputusan untuk tidak taat kepada Tuhan, maka hati nurani manusia langsung bergerak, langsung berfungsi. Sebentar saya jelaskan, ya, mengapa Tuhan harus menaruh hati nurani tersebut. Perhatikan, jadi kemudian saya sudah menjelaskan kepada saudara-saudara mengenai Kejadian pasal 3 ayat 15. Saya mungkin bisa mengulang lagi karena ini adalah dasar dari semua pelajaran di dalam Alkitab itu
kalau boleh saya katakan, sumbernya, dasarnya adalah Kejadian 3 ayat 15. Sebuah bagian yang sangat penting sekali. Jadi kalau saya tulis Kejadian 3, ya, Kejadian pasal 3 ayat 15 itu satu, ini berbicara tentang nubuatan bahwa Yesus, ya, akan mati di kayu salib. Untuk melakukan karya kematiannya di kayu salib, maka Yesus harus menjadi manusia. Perhatikan. Untuk mati di kayu salib, Yesus harus betul-betul menjadi manusia. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah berkata kepada Hawa, dari benih perempuan ini. Berarti pada waktu Yesus menjadi manusia, Yesus harus berada di bawah garis, ya, garis keturunan, ya, garis keturunan manusia. Anda lihat. Jadi Yesus pada waktu dia menjadi manusia itu tidak ujuk-ujuk langsung menjadi manusia. Tetapi ada proses yang harus Yesus lewati, bahwa dia harus berada di bawah garis keturunan manusia. Jadi bukan ujuk-ujuk kemudian Yesus menjadi manusia keluar dari batu, atau Yesus muncul tahu-tahu dari kepulan asap yang membumbung, kemudian Yesus seperti pemain sulap keluar dari asap itu. Enggak. Allah menubuatkan bahwa Yesus akan mati di kayu salib. Untuk mati di kayu salib, dia harus menjadi manusia. Nah, untuk menjadi manusia, dia harus berada di bawah garis keturunan. Tapi ingat, ini yang perlu saudara-saudara pahami, bahwa Kejadian 3 ayat 15 ini juga berbicara tentang pengharapan. Ya, berbicara tentang pengharapan. Di Kejadian 3 ayat 15 ini, ada dua pengharapan yang terbersit di dalam diri Allah, baik yang Allah sampaikan setelah Kejadian 3 ayat 15, atau sebuah pengharapan yang Tuhan sembunyikan berabad-abad. Jadi pengharapannya adalah, pertama, pengharapannya setiap orang, ya, setiap orang yang percaya, ya, yang percaya akan, ya, menempati Yerusalem baru, Yerusalem baru. Dan yang kedua, pengharapan tentang surga. Sejak Adam jatuh dalam dosa, Allah langsung menyampaikan programnya bahwa manusia akan dikembalikan. Pengharapannya setiap orang yang percaya akan tinggal di Yerusalem baru. Tapi pengharapan tentang satu saat ada sekelompok manusia yang percaya yang akan diberikan tempat tinggal di sorga itu Tuhan sembunyikan. Itu menjadi rahasia Allah yang nanti kemudian Allah sampaikan kepada Rasul Paulus. Jadi saya mau mengatakan bahwa nanti di dalam pelajaran dispensasi anugerah bisa juga dinamakan dispensasi misteri, atau sesuatu yang disembunyikan, atau sesuatu yang rahasia yang tidak disampaikan atau tidak dinubuatkan dari zaman-zaman perjanjian lama dan sampai pada zaman Rasul Paulus, itu disimpan oleh Allah. Jadi bukan berarti program sorga atau program tubuh Kristus itu program dadakan, tidak. Satu program yang memang sudah terselip di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini. Ini adalah berita Injil, saudara. Jadi Kejadian 3 ayat 15 adalah nubuatan tentang Injil yang memiliki pengharapan bahwa setiap orang yang percaya di luar masa anugerah akan tinggal di Yerusalem baru, dan setiap orang yang percaya di masa anugerah akan masuk di dalam sorga. Jadi Anda lihat, program Yerusalem baru itu bukanlah program yang nanti disampaikan kepada bangsa Israel, tidak. Itu adalah sebuah program yang Allah sampaikan sejak pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sehingga di dalam perjanjian lama tidak pernah mereka berpikir bahwa mereka yang percaya kepada pengorbanan Yesus itu akan pergi ke sorga. Tidak, semuanya berpengharapan ke bumi. Ya, nanti ketika Allah memilih bangsa Israel, barulah Allah menjadi barulah Israel menjadi sebuah bangsa yang khusus, yang dikhususkan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan berita Injil ini dan pengharapan akan Yerusalem baru. Jadi Allah bekerja lebih spesifik. Yang sebelum bangsa Israel Allah bekerja secara umum, tapi setelah Allah memilih Abraham, Ishak, Yakub dan bangsa Israel, barulah kemudian
pekerjaan pemberitaan Injil untuk pengharapan Yerusalem baru itu lebih spesifik kepada orang-orang Israel. Jadi ada kekeliruan yang mengatakan bahwa pengharapan Yerusalem baru itu adalah sebuah pengharapan yang hanya Allah sampaikan pada waktu bangsa Israel. Tidak. Yerusalem baru ini adalah sebuah program pengharapan yang memang sudah sejak dari awal, karena memang pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah punya program kepada manusia untuk tinggal di bumi. Ya, untuk tinggal di bumi, menempati di bumi, beranak cucu di bumi, dan berpengharapan di bumi. Hanya ada satu pengharapan di mana Allah menyimpannya. Diam-diam, rapat-rapat di dalam hati dan pikirannya, nanti diungkapkan, dinyatakan misteri itu kepada Rasul Paulus pada waktu dispensasi anugerah. Sebentar kita akan lihat. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa Kejadian 3 ayat 15 tentang berita Injil ini adalah berita Injil untuk semua kaum, bahasa, dan bangsa. Namun pengharapannya yang berbeda yang perlu kita pahami. Bahwa orang yang percaya di luar masa anugerah akan tinggal di Yerusalem baru, dan orang percaya kepada Yesus di masa dispensasi anugerah akan tinggal di sorga. Jadi Anda lihat, jadi Kejadian 3 ayat 15 ini satu pelajaran yang satu ayat yang sangat luar biasa, yang merupakan menjadi inti dari induk nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Oke, kita lanjut. Setelah kita melihat, kemudian kita ingat lagi beberapa pelajaran yang lalu mengenai tentang pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka merasa diri mereka telanjang dan mereka mencoba untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan membuat cawat dari daun pohon ara, dan ketika Allah masuk ke dalam Taman Eden dan mereka mendengar suara Allah memanggil mereka, mereka menjadi takut dan mereka bersembunyi. Dan Allah bertanya, kenapa kamu bersembunyi? Kenapa kamu takut? Dan kemudian Adam berkata, kami takut Tuhan sebab kami telanjang. Padahal mereka sudah mengenakan daun cawat dari daun pohon ara. Tetapi ini membuktikan bahwa di hadapan Tuhan tentang dosa tidak selesai dengan usaha manusia. Dan sudah sejak dari awal Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu diperoleh bukan karena usaha manusia, bukan karena kebaikan manusia, tetapi keselamatan diperoleh karena usaha Allah, dan Allah memberikan pelajaran ini kepada Adam dan Hawa, di mana Allah mengambil binatang sebagai korban dan disembelih, diambil kulitnya, dijadikan pakaian dan dikenakan kepada Adam dan Hawa. Ini merupakan gambaran yang penting banget. Karena dengan pengorbanan itu, ini Allah sedang menjelaskan, sedang mengajarkan kepada Adam dan Hawa bahwa ada satu pengorbanan yang sempurna yang akan dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Nah, Anda lihat, kemudian Adam dan Hawa tanpa kita sadari, mereka secara oral menyampaikan pelajaran ini, menyampaikan pemuridan ini, Allah mengadakan pemuridan kepada Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa pun melakukan pemuridan kepada anak-anaknya. Nah, bukti pemuridan itu terjadi adalah dengan pada waktu Habel mempersembahkan korban bakaran. Kemudian terus berlanjut dan berlanjut dan berlanjut di dalam Kejadian pasal 8 kita lihat Nuh juga mempersembahkan korban bakaran. Ya. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya saya selalu bicara kemana-mana nih saudara. Khususnya kepada jemaat saya, bahwa gereja yang punya misi itu bukan cuma menginjil baik, tetapi bagi saya itu kurang lengkap. Karena misi Allah adalah hati Allah, dan gereja yang bermisi itu selalu hubungannya antara penginjilan itu pemuridan. Jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau seandainya saudara berbicara tentang misi itu bukan hanya berbicara tentang penginjilan saudara. Itu baik, itu bagian dari misi. Tetapi penginjilan tanpa pemuridan itu nggak lengkap. Yesus memilih menginjili murid-muridnya dan memuridkan. Paulus juga begitu. Jadi Anda lihat, jadi misi Allah itu selalu sejak dari Kejadian 3 ayat 15, bahwa misi itu selalu, ya perhatikan, misi itu selalu berkaitan dengan penginjilan. Ya, penginjilan. Kemudian, penginjilan itu nggak boleh berdiri sendiri. Gereja yang punya misi atau saudara yang nanti selesai kuliah dan menjadi seorang hamba Tuhan, nggak boleh puas hanya sampai pada penginjilan. Ini baik. Karena ini menyebabkan orang-orang menjadi percaya Yesus dan menjadi bayi-bayi rohani. Dan akan sangat tidak lengkap tugas pekerjaan kita ketika kita hanya menginjil, membuat bayi-bayi itu dan dilepas. Nggak bisa. Jadi, harus tindak lanjutnya adalah pemuridan atau disciple, pemuridan. Nah, tidak cukup sampai pada pemuridan. Gereja yang punya misi tidak cukup sampai pada pemuridan, ya.
maka pemuridan itu langsung berkaitan atau berurusan dengan pengutusan. Ya. Jadi setelah kita injili, mereka harus dimuridkan di dalam PA-PA, pendidikan-pendidikan Alkitab. Dan kemudian setelah itu kita utus lagi mereka untuk memberitakan Injil. Ya. Dan setelah itu bukan cuma pengutusan, setelah pengutusan diutus, dibiayai. Ya. Dibiayai di dalam pengutusan tersebut untuk memberitakan Injil lagi, untuk membentuk jemaat yang baru. Ya. Maka gereja nggak lengkap kalau cuma penginjilan, harus dimuridkan jemaatnya. Dan ada orang yang diutus untuk pergi menjangkau jiwa-jiwa, suku, kaum, dan bahasa. Dan kemudian gereja juga membiayai orang-orang yang diutus. Dan tidak membiarkan mereka hanya dibiayai, tapi harus didampingi. Ya, didampingi. Inilah baru yang dinamakan gereja yang punya misi. Maaf, melenceng sedikit, tapi berkaitan dengan Kejadian 3 ayat 15, ini adalah misi Allah. Anda bisa lihat ketika manusia jatuh dalam dosa, saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa pada waktu manusia jatuh dalam dosa, bukan manusia yang mencari Allah. Allah yang langsung mencari manusia di Taman Eden dan memanggil, Adam, Adam, Hawa, di manakah kalian? Manusianya yang bersembunyi. Allah mengejar, mencari. Dan kemudian Allah mendidik mereka dalam pemuridan, yaitu mendidik mereka tentang korban persembahan. Allah memberitakan Injil bahwa akan ada, bahwa mengatakan kepada Hawa, keturunanmu, ya, itu berbicara tentang pengorbanan Yesus. Yesus diturunkan sebagai manusia, sebagai Mesias yang akan dipagut tumitnya oleh ular dan mengalami kematian di kayu salib. Itu adalah merupakan bentuk penginjilan dan juga bentuk pemuridan. Ya, bentuk pemuridannya di mana pada waktu Allah menunjukkan pengorbanan binatang itu. Saya yakin Allah pasti menjelaskan tujuan dari pengorbanan itu. Dan Adam mendapatkan pengajaran dari situ. Dan pasti Allah mengutus mereka untuk memberitakan lagi ini kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka. Ingat loh, Adam masih hidup 900 tahun lebih. Tentu dia berbicara, berkata-kata tentang pengorbanan Yesus itu. Dan kemudian anak-anaknya diutus lagi. Jadi Anda lihat. Jadi di dalam Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 3 ayat 7, dan Kejadian 3 ayat 21 itu adalah berbicara tentang di mana Allah menyampaikan misinya kepada Adam dan Hawa. Nah, kita lanjut. Jadi manusia kemudian bebas mengikuti jalan yang Allah sediakan atau untuk menolaknya pada waktu peristiwa-peristiwa setelah manusia jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita mempelajari dispensasi keinsyafan ini, maka kejadiannya, peristiwanya adalah pada waktu manusia setelah jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, sampai dengan pada waktu Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera di dalam Kejadian pasal 8. Jadi Kejadian pasal 3 sampai dengan Kejadian pasal 8 itu adalah peristiwa di dalam dispensasi keinsyafan. Tapi Anda lihat, ya, pada waktu mereka keluar dari Taman Eden, ya mereka berdua, hanya berdua, Adam dan Hawa, dan tokohnya. Sekali lagi, saya harus ingatkan, di dalam dispensasi, di dalam pelajaran dispensasi, suka atau tidak suka, Anda harus benar-benar mengingat bagian ini, mengingat prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah tokoh di dalam setiap dispensasi. Nah, di dalam dispensasi keinsyafan ini, tokohnya adalah Adam. Ya, Adam. Nah, perhatikan. Kalau kita melihat urutannya di dalam kitab Kejadian, Kejadian pasal 3 adalah jatuhnya manusia ke dalam dosa. Kejadian 4, pembunuhan Kain terhadap Habel. Pasal 5 kita melihat itu Toledot, di mana ada perkembangan jumlah manusia yang bertambah banyak. Pasal 6 langsung dibuka dengan bahwa manusia itu sangat banyak, tetapi ayat yang kelima mengatakan manusia sangat rusak. Nanti kita akan lihat di sana. Nah, dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, maka akibatnya sangat luas sekali, saudara. Akibatnya adalah rusak hubungan antara Allah dan manusia. Itu sudah saya jelaskan. Tapi kalau kita melihat gambaran yang diceritakan oleh peristiwa Kain dan Habel itu sangat jelas sekali. Pada waktu Kain mempersembahkan korban kepada Allah, yaitu hasil taninya atau hasil kebunnya, dan itu tidak diterima oleh Tuhan, berbeda dengan persembahan yang dipersembahkan oleh Habel, yaitu korban binatang yang dipersembahkan, dan itu menyenangkan hati Allah. Ada yang sangat lucu sekali yang seringkali saya dengar dari penjelasan beberapa guru sekolah minggu yang tidak memahami tentang karya Injil.
Mereka mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggunya kenapa persembahan hak Kain tidak diterima. Karena yang dipersembahkannya itu buah-buahannya busuk. Buah-buahannya tidak baik. Tidak demikian, saudara. Tetapi sebenarnya itu tidak memperlambangkan korban yang sesungguhnya. Yang menceritakan tentang sebuah korban yang melambangkan sebuah korban yang sempurna. Yang nantinya adalah jatuh kepada Yesus Kristus sebagai pengorbanan. Nah, Habel persembahannya diterima karena memang dia mempelajari benar, mengikuti apa yang diajarkan oleh ayahnya dan ibunya, yaitu mempersembahkan binatang sebagai korban persembahan, bahwa dia mempercayai bahwa Yesus akan mati di kayu salib untuk dipersembahkan bagi penebusan dosa. Jadi sebenarnya inti penolakan dan diterimanya persembahan-persembahan tersebut adalah yang satu persembahannya tidak menggambarkan, tidak melambangkan tentang korban persembahan Yesus di kayu salib. Dan yang satunya diterima, persembahan Habel diterima, karena Habel mempersembahkan korban yang benar-benar melambangkan tentang Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna itu. Nah, Anda lihat, pada waktu Allah menolak persembahan Kain, maka Kain menjadi panas sekali hatinya. Jadi marah sekali. Anda lihat, ketika Kain merasa diri tertolak, apa yang terjadi? Hubungan antara Kain dengan Tuhan tidak baik. Bukan Tuhan tidak mengasihi Kain, Tuhan mengasihi. Tuhan sangat mengasihi Kain. Karena kita tahu bahwa Allah punya sifat dasar, yaitu kasih. Allah adalah kasih. Semua yang Tuhan buat, semua yang Tuhan lakukan, pasti menunjukkan kasihnya kepada manusia. Tetapi Kain tidak menerima sikap apa yang dibuat Allah kepadanya. Harusnya apa yang diperlakukan Kain ketika dia menyadari kesalahannya? Dia harus bertobat, kembali, berubah, mengubah cara hidupnya dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi karena dia keras hati, karena dosa sudah menguasainya, sehingga membuat dirinya memiliki hubungan yang tidak baik dengan Allah. Anda lihat, dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi tidak baik. Saudara tahu apa prinsip yang kita dapat di sini? Bahwa ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa, ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita gemar dengan dosa, maka yang terjadi adalah hubungan dengan Tuhan menjadi tidak baik. Saya selalu mengajarkan kepada jemaat saya, ketika seorang anak Tuhan, seorang anak Tuhan berbuat dosa, berbuat dosa, saya selalu mengatakan begini, walaupun ini tidak sempurna, tetapi saya selalu mengatakan ada konsekuensi dari yang namanya relationship dan fellowship. Fellowship. Nah, pada waktu anak Tuhan berbuat dosa, relationship hubungannya sebagai anak dan bapak nggak rusak. Hubungan kita sebagai seorang yang sudah diselamatkan tidak terganggu di situ. Sebagai seorang yang telah dikuduskan tidak terganggu, tetapi fellowship kita, penyembahan kita kepada Tuhan terganggu, sangat terganggu ketika kita berbuat dosa. Dan Anda lihat, ketika fellowship terganggu, hubungan fellowship kita dengan Tuhan terganggu, apa yang jadi? Anda lihat, pada waktu Kain membunuh Habel, yang saya tanya kepada saudara adalah apa? Apakah ada kesalahan Habel terhadap kakaknya? Tidak ada. Habel sama sekali tidak memiliki kesalahan apapun terhadap Kain. Tetapi karena Kain memiliki fellowship yang tidak baik dengan Tuhan, maka menyebabkan ia menjadi panas hati kepada Habel. Dia menjadi iri hati terhadap Habel. Anda lihat, fellowship kita dengan Tuhan terganggu. Fellowship Kain dengan Tuhan terganggu, maka terganggulah hubungan sesama manusia. Anda lihat, ketika ada hubungan antar jemaat tidak baik, tidak harmonis, tidak saling mengasihi, maka sebenarnya intinya bukan hubungan itu yang menjadi persoalan, tapi fellowship-nya dengan Tuhan yang menjadi persoalan. Jadi kalau saya melihat, ya puji Tuhan sih di tempat kami hampir tidak ada perselisihan antar jemaat atau pengurus, hampir tidak ada. Tapi kalau saya melihat ada beberapa organisasi ketika saya pimpin di sebuah tempat pelayanan, atau saya mendengar dari keluhan-keluhan banyak anak-anak Tuhan, dan mereka mengeluh para presbiternya atau para penatuannya setiap kali rapat sampai berkelahi, sampai boleh dibilang sampai teriak-teriak, sampai gebrak-gebrak meja. Sebenarnya itu hanyalah merupakan sebuah gambaran bahwa mereka hubungannya sedang tidak baik dengan Tuhan. Kalau hubungannya tidak baik dengan Tuhan, maka pelajaran yang kita dapat dari peristiwa Kain dan Habel adalah dosa. Jadi
saya yakin orang tersebut sedang menyimpan dosa atau sedang terikat oleh sebuah dosa yang menyebabkan fellowship-nya dengan Tuhan terganggu dan relationship kepada sesama juga terganggu, persahabatannya terganggu, hubungannya terganggu. Jadi kita lihat peristiwa Kain dan Habel itu memiliki makna yang begitu luas dan dalam. Ya. Dan kemudian pada akhirnya adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Jadi Anda lihat, dosa menyebabkan fellowship dengan Tuhan terganggu. Jika fellowship dengan Tuhan terganggu, maka relationship dengan sesama anak Tuhan terganggu. Relationship dengan sesama manusia terganggu. Dan pada akhirnya adalah tindakan dosa yang diperbuatnya. Ya, macam-macam. Bisa saja maki-makian. Bisa saja ya macam-macam lah tindakan dosa, ekspresi dosa itu sendiri. Jadi kemudian yang kedua, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Anda lihat, ini menarik. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini saya senang sekali menjelaskan bagian ini. Perhatikan. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya lalu memberi nama Set kepadanya. Perhatikan. Ayat pertama dan ayat yang kedua adalah ayat yang menceritakan sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ayat itu berkata begini. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi ayat pertama adalah ayat penjelasan kembali tentang proses penciptaan manusia, di mana manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tetapi perhatikan, ayat 3 adalah peristiwa menceritakan tentang keadaan Adam dan Hawa setelah jatuh ke dalam dosa. Ayat 3 berkata, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Perhatikan, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Dan memberi nama Set. Anda lihat, Set tidak dilahirkan dalam keadaan dan rupa Allah. Tetapi Alkitab mengatakan melahirkan menurut rupa dan gambarnya. Katanya itu adalah merupakan kata ganti Adam. Jadi Anda lihat di sini. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seluruh keturunan Adam tidak lagi diciptakan menurut gambar Allah di sini. Tidak, gambar Allah sudah menjadi rusak sama sekali. Dan anak-anaknya tidak lagi diciptakan menurut gambar Allah. Di sini udah putus hubungan antara Allah dan manusia. Maka seluruh keturunan Adam dilahirkan menurut gambar Adam yang berdosa. Adam yang berdosa. Yang berdosa. Jadi kalau boleh saya katakan dulu pada waktu Allah menciptakan Adam, Adam diciptakan dengan seperti sebuah lukisan yang indah. Sebuah lukisan yang menceritakan tentang kehebatan Allah. Adam itu seperti sebuah lukisan yang menceritakan tentang kemuliaan Allah. Adam itu pada waktu diciptakan seperti sebuah lukisan yang menceritakan tentang kemahakuasaan Allah. Jadi kalau Anda melihat, ini seandainya ya, kalau Anda melihat Adam yang sebelum jatuh ke dalam dosa, yang Anda lihat bukan Adam. Tetapi yang kita lihat adalah Allah ditampilkan melalui cara hidup Adam, melalui cara perkataannya Adam, melalui semua hal yang dibuat oleh Adam, maka yang nampak semuanya adalah Allah. Inilah yang dinamakan kemuliaan atau memuliakan Allah. Jadi memuliakan Allah itu adalah menceritakan, menggambarkan tentang Allah. Jadi ada yang bertanya sama saya, Pak, apa sih tujuan hidup kita? Ya tujuan hidup kita tanya kepada Allah yang menciptakan kita. Pada waktu Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah menjadi gambarnya Allah. Di mana manusia menceritakan tentang segala hal tentang Allah. Segala sesuatu tentang Allah. Tapi kan persoalannya adalah pada waktu manusia jatuh dalam dosa, gambar ini menjadi rusak. Dan gambar ini juga diturunkan kepada anak-anaknya sampai kita hari ini. Gambar Allah menjadi rusak, benar-benar rusak. Jadi hati manusia itu di dalamnya rusak. Udah rusak sama sekali.
Namun kabar baiknya adalah bahwa bagi kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, gambar itu hadir lagi di dalam hati kita. Gambar yang pernah Allah taruh di dalam hati dan pikiran Adam itu ada lagi di dalam diri kita. Ya, pada waktu saudara dan saya terima Yesus. Karena pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Yesus hadir dalam diri kita. Gambar itu ada lagi, gambarannya Allah, pribadinya Allah itu ada lagi di dalam diri kita. Karena secara sepenuhnya Allah ada di dalam diri kita. Nah, tapi ada sebuah persoalan penting, gambar ini dibungkus oleh daging, oleh kedagingan kita. Ya. Nah, tugas kita hari ini bagaimana daging ini hancur, kemudian Allah tertampil, terekspresi melalui cara kita berbicara, bertindak, dan sebagainya. Itulah yang dinamakan memuliakan. Jadi, sedikit melenceng, tapi ini penting. Bahwa tujuan hidup kita hari ini adalah bagaimana Allah bisa ditampilkan melalui perkataan kita, perbuatan kita. Kan lucu. Kalau kita mengatakan kita orang Kristen yang percaya Yesus, memiliki Yesus dalam hati, tetapi di gereja kok terjadi gontok-gontokan gitu loh. Itu kan aneh. Kalau selalu bertengkar dengan orang, selalu bermusuhan dengan orang, selalu punya masalah dengan orang lain, ya itu aneh bagi saya. Karena dia masih diikat oleh kedagingannya, tidak ada ekspresi. Jadi yang tertampil di sini, di lukisan ini bukan Yesus yang tertampil. Yang ditampilkan hanyalah kedagingan semata-mata. Dan itu menyedihkan hati Tuhan. Karena tanggung jawab kita adalah untuk menampilkan Tuhan dalam diri ini. Karena Paulus mengatakan 1 Korintus 10, baik engkau makan, baik engkau minum, baik engkau melakukan apapun, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Karena memang tujuan kita diciptakan, tujuan saudara dan saya dilahirkan baru itu bukan hanya untuk menempati sorga. Kita belum di sorga, kita masih di bumi ini. Tujuannya apa? Untuk menceritakan, menampilkan Yesus ketika orang lain melihat hidup kita, maka Yesus yang tertampil. Nah ini penting saudara, dalam Kejadian pasal 5 ini dijelaskan. Bahwa Kain ketika memperanakan anaknya itu tidak lagi memperanakan menurut gambar Allah. Menurut gambarnya Adam yang sudah berdosa, rusak. Tapi puji Tuhan hari ini saudara dan saya yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gambar itu ada lagi di dalam diri kita. Tanggung jawab kita hari ini apa? Menghancurkan kedagingan ini supaya Yesus tertampil dari lukisan hidup kita. Sehingga ketika kita ada di gereja bersekutu dengan anak-anak Tuhan yang lain, yang orang lain lihat adalah Yesus. Ya, satu saat saya pernah mengisi khotbah di YouTube saya di sebuah grup anak-anak Tuhan mengenai iman dan perbuatan. Dan kemudian ada yang bertanya, Pak, bagaimana tentang perbuatan baik seseorang? Apakah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Saya bukannya tidak mau menjawab, tapi saya tahu arah pertanyaannya akan kemana. Dan pada akhirnya benar yang saya lihat. Ada dua anak Tuhan yang berumuran sudah 50-an lebih, tapi yang ditampilkan daging di sini. Karena perdebatannya udah bukan lagi seperti seorang anak Tuhan, perdebatannya udah bilang kamu iblis, kamu iblis. Nah itu aneh sekali. Dan yang saya lihat yang ditampilkan mereka berdua, mereka sedang show, tapi menampilkan kedagingan. Jadi Anda lihat di sini. Jadi kita sedang belajar dispensasi keinsyafan, tapi ada pelajaran penting di dalam Kejadian pasal 5. Ketika Adam setelah jatuh ke dalam dosa, Adam tidak lagi, anak-anak Adam dan sampai kita tidak lagi dilahirkan menurut gambar Allah yang indah ini. Tetapi kita dilahirkan menurut gambar Adam yang berdosa. Gambar ini jadi rusak. Tapi puji Tuhan hari ini kita udah terima Yesus. Harusnya sekarang tujuan hidup kita adalah menampilkan Yesus melalui lukisan hidup kita. Nah selanjutnya akibat dosa itu bukan hanya kita dilahirkan menurut gambar Adam. Tetapi kita terancam pada kematian jasmani. Adam langsung terancam pada kematian jasmani ini di dalam Kejadian di dispensasi keinsyafan. Sebelumnya mereka tidak mengenal yang namanya kematian jasmani. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan mati itu perpisahan, ya. Dan kematian ini ada 3, kematian rohani, jasmani, dan kematian kekal. Dan kematian jasmani ini menjadi bagian dalam kehidupan Adam. Memang benar pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tidak langsung mati. Tetapi mereka berangsur-angsur pada akhirnya mengalami kematian secara jasmani. Yang selanjutnya, Anda lihat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akibatnya ini fatal banget, saudara. Sangat fatal. Ya, saya pernah ke pertemuan yang lalu, saya mengatakan bahwa pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu jadi jahat banget. Dosa itu membuat manusia jadi sangat jahat sekali.
Saya bahkan mengatakan lebih jahat dari binatang kalau Allah tidak menjaga dan memprotek manusia. Ya, Anda lihat sendiri aja deh dalam pengalaman kehidupan kita. Ular yang kita katakan jahat, ular itu tidak akan menyerang kita kalau mereka tidak merasa terancam. Tetapi manusia tidak perlu merasa terancam untuk mengancam orang lain. Anda lihat ya. Nah, perhatikan. Ada yang bertanya sama saya, Pak, apakah malu itu berdosa? Apakah takut itu berdosa? Apakah khawatir itu berdosa? Anda lihat. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, saya yakin Tuhan menaruh rasa takut di dalam diri manusia. Saya yakin Allah menaruh juga rasa khawatir di dalam diri manusia. Allah menaruh rasa malu di dalam diri manusia. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Tuhan tidak taruh rasa malu di dalam diri manusia. Apa yang jadi? Rasa malu itulah yang membatasi manusia akan berbuat dosa loh. Kalau seandainya nggak punya rasa malu, udah main curi aja udah, nggak perlu nggak ada rasa malu kok. Ya Allah taruh rasa takut. Anda bisa bayangkan kalau semua manusia di dunia ini nggak ada rasa takut, baku bunuh. Kalau tidak ada rasa khawatir, wah ini bahaya juga. Jadi Anda lihat. Tapi bagi kita anak Tuhan, takut itu wajar, kita manusia. Tapi akan menjadi berdosa kalau tidak bergantung kepada Tuhan. Khawatir itu wajar kita sebagai manusia. Terkadang Allah menaruh kita di dalam masa-masa khawatir agar kita sadar bahwa kita bukan Superman dan kita bergantung kepada Tuhan. Mencari Tuhan untuk mendapati Tuhan. Jadi Anda lihat. Jadi kalau boleh saya bilang, saya katakan bahwa rasa takut khawatir itu seperti tembok yang membatasi gerak manusia untuk hidup di dalam dosa. Ya, tetapi pada waktu seseorang menembus tembok ini, disinilah manusia akan jatuh ke dalam dosa dan menjadi jahat. Ya, Anda lihat. Nah, saya mengatakan bahwa dalam Kejadian pasal 3 ayat 22 bahwa manusia hati nuraninya menjadi begitu aktif. Nah, inilah oleh karena itu di dalam dispensasi ini setelah kita melihat tokohnya, kita akan masuk pada bagian yang kedua yaitu peraturannya. Jadi peraturannya adalah manusia diatur oleh hati nuraninya. Jadi manusia diatur oleh hati nurani. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan hati nurani? Hati nurani adalah anugerah yang Allah berikan atau kemampuan yang Allah berikan kepada manusia untuk memahami, untuk merasakan suatu perkara benar ataupun salah. Sekali lagi, hati nurani adalah kemampuan yang Allah berikan kepada manusia untuk dapat memahami, untuk dapat merasakan suatu perkara itu benar atau salah. Jadi hati nurani manusia itulah yang akan menuntun seseorang untuk berlaku benar atau berlaku salah. Tetapi ingat, walaupun hati nurani ini selalu berbicara jujur, tetapi bukan hati nuranilah yang menyelamatkan manusia. Bukan moral, karena hati nurani itu akan berakibat, akan berimbas kepada moral kehidupan manusia. Hati nurani akan berakibat pada budaya. Hati nurani akan berakibat pada kehidupan sosial dan sebagainya. Ya, perhatikan saudara. Jadi hati nurani itu selalu berkata jujur dan berkata baik. Ketika seseorang manusia menabrak atau menjebol tembok hati nuraninya, maka akan jahat. Jadi Anda lihat. Jadi hati nurani itu Allah berikan di dalam diri manusia untuk membatasi manusia dari kejahatan. Anda bisa bayangkan deh. Kalau setelah Adam dan Hawa dan seluruh manusia jatuh ke dalam dosa dan Tuhan tidak menaruh hati nurani di dalam diri manusia, maka yang terjadi adalah kekacauan. Nah, inilah yang terjadi di dalam dispensasi keinsyafan, di mana hanya 8 orang yang menggunakan hati nuraninya untuk menentukan kehidupannya. Jadi di dalam dispensasi keinsyafan ini pada waktu itu di dalam Kejadian pasal 3 setelah jatuh dalam dosa sampai peristiwa air bah, manusia diatur oleh hati nuraninya. Untuk menentukan sesuatu baik dan tidak, hati nuraninya yang menentukan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Di dalam Kejadian pasal 6, kita akan masuk pada bagian kegagalannya. Kita lihat dalam kegagalannya. Kegagalan manusia dalam dispensasi keinsyafan adalah, mari kita lihat. Ketika Kejadian pasal 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu,
Siapa saja yang disukai mereka, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa di bumi dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa. Di zaman purbakala, orang-orang kenamaan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Anda lihat, disinilah kegagalan manusia di dalam dispensasi keinsyafan. Kejadian pasal 6, ayat 1 menceritakan bahwa pertumbuhan populasi jumlah manusia sangat banyak. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya. Tetapi persoalannya adalah bahwa seluruh manusia pada ayat yang kelima menjelaskan sebuah keadaan yang kalau saya mencoba membayangkan itu mengerikan sekali, saudara. Mengapa mengerikan sekali? Karena ayat itu berkata dalam ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Kejahatan manusia besar di bumi. Dan perhatikan, ayat 5 juga berkata bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Jadi Anda lihat, kegagalan manusia di dalam dispensasi keinsyafan, mereka bukan cuma jahat, tapi kecenderungan hati nurani mereka udah nggak pakai lagi. Sehingga mereka bukan hanya jahat dalam tindakan, tapi mereka punya kejahatan di dalam hati, semuanya semata-mata cuma jahat. Anda bisa bayangkan, kalau hari ini dikatakan dunia hari ini jahat, tapi kita masih bertemu dengan orang-orang yang baik. Hari ini orang berkata dunia ini udah semakin tua, semakin jahat. Tapi kejadian pasal 6 itu bumi belum tua. Tetapi Alkitab mengatakan seluruh dunia, seluruh bumi, orang-orang bertindak jahat. Bukan hanya perbuatannya yang jahat, tetapi di dalam hatinya semuanya niatnya itu cuma jahat, dan jahat semata-mata. Ini menyedihkan hati Tuhan. Dan ini memilukan hati Tuhan. Jadi kegagalan mereka di dalam dispensasi keinsyafan bukan hanya Kain membunuh Habel. Ya, itu hanya cikal bakal kejahatan manusia yang sungguh jahat itu. Ya, tetapi di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 ini sangat jelas, sangat transparan bahwa Allah murka karena manusia tidak menggunakan hati nuraninya lagi. Sangat jahat semata-mata, sehingga ayat yang ke-6 mengatakan, maka menyesalah Tuhan. Maka menyesalah Tuhan karena bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 6 ini banyak pertanyaan, dua bagian pertanyaan. Yang pertama tentang kata anak-anak Allah di dalam Kejadian pasal 6 ayat 4. Di situ dikatakan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak menghampiri anak-anak perempuan manusia dan kemudian menghasilkan manusia-manusia raksasa. Yang lucunya bagi saya adalah ada yang bertanya, siapakah anak-anak Allah ini? Kok jawabannya itu para malaikat? Bagaimana mungkin? Malaikat itu diciptakan gak punya gender. Malaikat itu diciptakan gak punya kelamin. Malaikat itu diciptakan gak punya alat untuk melakukan hubungan badan. Loh kok bagaimana mungkin manusia bisa menikah, bisa kawin dengan malaikat? Itu kan salah. Gak ada. Dan ayat ini menggunakan bagian di dalam pada waktu peristiwa Ayub. Ini nggak benar jawaban itu. Jadi siapakah anak-anak Allah ini? Tetap manusia. Alkitab tidak mengungkapkan siapakah anak-anak Allah ini. Hanya dikatakan dalam kitab Kejadian sebelumnya bahwa ada dua kelompok manusia. Manusia yang jahat, itu perwakilan Kain, dan manusia yang baik, perwakilan Habel, yang digantikan posisi Habel oleh Set. Beberapa penafsir mengungkapkan kata anak-anak Allah ini adalah anak-anak manusia yang baik, yang percaya kepada Tuhan. Ya, berarti saya percaya bahwa kata anak-anak Allah di sini di dalam Kejadian pasal 6 ayat 4 bukan malaikat. Itu sebuah kesalahan. Kemudian Kejadian pasal 6 ayat 6, ada pemuda saya waktu masih sekolah, ditanya oleh temannya, loh ini kok Tuhanmu itu kok bisa menyesal?
Kejadian pasal 6 ayat 6 itu mengatakan, maka menyesallah Tuhan. Lah kalau menyesal bagaimana Tuhan bisa salah melakukan sesuatu? Saya mengatakan kepadanya, mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 29. Lagi pula sang mulia dari Israel tidak berdusta dan tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Jadi kata menyesal ini bukan berarti Allah salah menciptakan manusia, tidak. Kata menyesal itu ungkapan hati Allah yang marah terhadap tindakan sikap manusia yang jahat semata-mata. Jadi kata menyesal itu bukan berarti Allah salah menciptakan. Kata menyesal itu karena Allah sudah marah sekali dengan sikap hidup manusia. Nah itu sama dengan biasanya orang tua. Kalau anak-anaknya udah sangat nakal, biasanya kata-katanya mama menyesal melahirkan kamu. Ya, apakah pada melahirkan menyesal? Enggak menyesal, bahwa bahkan waktu dia lahir, kita sebagai orang tua menyambutnya dengan penuh sukacita, bahagia. Tapi karena ada sikap tindakan anak-anak yang nakal itu sampai tercetus perkataan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan saudara-saudara. Jadi, setelah manusia begitu jahat, manusia begitu luar biasa kejahatannya, maka Allah memandang perlu untuk mengatur kehidupan manusia kembali. Kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 7, itu dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi Kejadian pasal 6 ayat 7, Allah akan mengubah lagi caranya dalam mengatur kehidupan manusia. Allah mengatakan, aku akan menghapuskan manusia di muka bumi ini dan seluruh binatang. Tetapi puji Tuhan, ada satu keluarga yang mendapatkan anugerah Tuhan, yaitu Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga anak mantunya. Namun sebelum membahas bagian itu, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-17. Jadi kalau kita masuk pada bagian yang keempat setelah kegagalan adalah penghukuman. Sekarang kita akan masuk pada bagian penghukuman. Pada bagian penghukuman yang pertama, Allah memiliki program yang baru, ya. Di situ dikatakan bahwa Allah akan mengubah cara kehidupan manusia. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-17 mengatakan, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi seluruh bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi dan segala di bumi akan mati binasa. Jadi, caranya adalah Allah menghapuskan manusia yang jahat ini, menggantikan dengan manusia yang baru. Bukan manusia yang baru, maaf. Menggantikan proses kehidupan manusia melalui Nuh. Nah, ayat 17 dalam Kejadian pasal 6 ini, Alkitab mengatakan Allah memberikan sebuah pengumuman. Ingat ya, saya tadi salah bilang mengatakan bahwa Allah mau tidak menggantikan manusia, tetapi Allah menghapuskan manusia yang jahat dan memulai kehidupan yang baru melalui Nuh dan keluarganya. Ayat 6:17 mengatakan bahwa di situ adalah pengumuman. Allah mengumumkan bahwa Allah akan membinasakan manusia. Dan pengumuman ini disampaikan oleh Nuh ke manusia-manusia pada zaman itu. Ya, tapi tidak ada yang percaya apa yang disampaikan Nuh. Kenapa mereka tidak percaya? Ya karena mereka jahat, satu. Kehidupan mereka sangat jahat, manusia sangat jauh, udah nggak peduli dengan Tuhan. Udah nggak peduli dengan suara Tuhan. Tapi yang aneh adalah, yang bukan aneh juga sih sebenarnya, luar biasa dari seorang yang bernama Nuh. Dia begitu taat terhadap perintah Tuhan. Nanti kita akan bahas bagian ini setelah bagian kegagalan dan penghukuman. Jadi Allah mengumumkan bahwa Allah akan membinasakan manusia dengan air bah. Jadi bukan berarti sekonyong-konyong Tuhan kasih air bah itu. Allah umumkan dulu dan pada akhirnya memang terbukti nggak ada yang percaya selain Nuh dan keluarganya. Kemudian ketika kita masuk di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-20, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu persatu sepasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Wah, ini mujizat loh saudara. Tuhan membawa binatang sepasang untuk datang kepada Nuh dan masuk ke dalam bahtera. Wah, ini hebat banget. Ini mujizat yang luar biasa. Mereka binatang tunduk kepada pimpinan Tuhan untuk masuk datang kepada Nuh dan masuk ke dalam bahtera. Saya di bagian ini hanya kelakar saja, hanya bercanda sama jemaat. Binatang aja tunduk sama Tuhan, patuh sama Tuhan. Loh kok kita nggak mau patuh sama Tuhan? Masa binatang di zamannya Nuh lebih taat daripada kita? Maaf, ini cuma kelakar. Anda lihat. Kemudian, Kejadian pasal 7 ayat 1-3 berkata, Allah bilang begini. Setelah Allah umumkan,
Allah perintahkan untuk binatang masuk sepasang. Nuh juga mengumpulkan binatang sepasang. Dan pasal 7 ayat 1-3 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang jantan dan betina. Supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Kemudian masuk, Nuh juga mengumpulkan binatang-binatang. Ada yang 7 pasang, ada yang 1 pasang. Nah, setelah mereka masuk ke dalam bahtera, Anda lihat. Kita lihat Kejadian pasal 7 ayat yang ke-11. Allah memulai penghukumannya. Allah memulai penghukumannya pertama binatang Nuh dan keluarganya berjumlah 8 orang masuk ke dalam bahtera dan semua binatang yang diperintahkan oleh Tuhan tadi masuk ke dalam bahtera. Kejadian pasal 7 ayat 11 kita lihat. Pada waktu umur Nuh 600 tahun. Pada bulan yang kedua, jadi saya coba untuk menuliskan kepada saudara ya. Umur Nuh 600 tahun. Oke. Umur Nuh 600 tahun. Pada bulan yang kedua, bulan kedua, kemudian pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelahlah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap dari langit. Ya, air yang dari langit turun ke bawah yang saya katakan cakrawala tersebut. Tanggal 17. Bulan tanggal 17, bulan 2, umur 600 tahun. Mulai air menggenangi bumi. Mulai samudera raya mengeluarkan airnya dari dalam bumi, mengeluarkan air dari atas, turun air. Nah, ayat 12-nya berkata, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Jadi pada waktu mereka sudah ada di dalam bahtera, Anda bisa bayangkan 40 hari 40 malam loh saudara. Hujan gak berhenti-berhenti dengan dahsyatnya. Kemudian pasal 7 ayat 18-20 berkata, ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya Allah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Jadi Anda lihat, ini bagian yang paling ditentang oleh orang-orang liberalisme, oleh orang ateis. Ini adalah bagian yang sangat ditentang oleh orang-orang liberalisme atau orang ateis. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa banjir pada zaman Nuh itu adalah peristiwa yang meliputi seluruh bumi. Itu cuma bagian di daerah tanah Palestina, Pak. Itu bukan di seluruh bumi. Salah. Alkitab membuktikan bahwa ini di seluruh kolong langit. Di seluruh bumi. Nggak usah susah-susah deh. Saya bangun gereja nih, saudara. Gereja kami di darat agak ketinggian dari pantai. Nah, ketika kami mulai menggali, membuat fondasi, kami mendapatkan kerang-kerang, binatang-binatang yang sebenarnya hanya hidup di laut, tapi kenapa ada di atas? Yaitu karena peristiwa air bah sampai ke sini, sampai ini menggenangi bagian ini, kerang-kerang sampai terdampar di sini. Dan juga kita menemukan dalam fakta-fakta sejarah ditemukan bahwa banyak sekali gua-gua yang isinya binatang-binatang yang mati, yang sebenarnya mereka hidup di dataran rendah, tidak di dataran tinggi. Jadi Anda lihat, memang benar-benar fakta bahwa bumi benar-benar banjir, benar-benar menutupi seluruh bumi. Loh, ini kalau orang ateis percaya, maka proses yang namanya evolusi terpotong di situ. Sehingga mereka mati-matian menentang air bah. Karena kalau air bah benar-benar terjadi dan mereka percaya, maka tesis mereka, pendapat mereka, ajaran mereka tentang evolusi gagal. Ya, saya selalu bilang kepada anak-anak saya dan kepada jemaat saya bahwa teori evolusi itu teori setan. Kenapa? Karena manusia bukan atau makhluk hidup bukan berasal dari ciptaan. Ya, tidak ada orang pemegang teori evolusi itu, mereka nggak percaya tentang bahwa Tuhan menciptakan. Karena mereka nggak percaya Tuhan, maka proses manusia itu ada, makhluk hidup ada sampai sekarang bukan karena penciptaan.
Tetapi sebuah proses evolusi, banyak macam-macam teori yang mereka lakukan. Ya, salah satu teori yang saya anggap bodoh adalah mereka mengatakan bahwa makhluk hidup itu diawali dari sebuah protein yang menggumpal di alam raya. Karena mereka memahami manusia sebagian besar itu berasal dari protein. Kemudian tersambar petir. Protein itu kemudian menjadi makhluk yang sangat sederhana, dan dari sinilah kemudian muncul makhluk-makhluk berevolusi dan sampai manusia. Sedangkan manusia sendiri pun mereka anggap binatang kok. Sehingga manusia dianggap kera-keraan. Ya, hewan mamalia yang menyusui berasal dari kera. Itu kan teori yang salah. Kita percaya bahwa makhluk hidup semuanya berasal dari satu pribadi yang bernama Tuhan yang menciptakan. Ya, jadi saudara yang kekasih, saya mengatakan sampai sekarang saya tidak percaya dengan teori-teori manusia purba dan sebagainya. Saya tidak percaya dengan binatang-binatang purba. Semua diciptakan oleh Tuhan sempurna pada waktu hari penciptaan. Binatang pada hari yang kelima dan pada hari yang keenam. Tidak ada lagi binatang purba. Semuanya diciptakan dalam waktu yang bersamaan. Tidak memang benar-benar sempurna. Oleh karena itu, Alkitab kita bisa melihat dari penjelasan-penjelasan yang ada, ya tidak sampai jutaan tahun bumi ini. Baru 6.000 sampai 10.000 tahun saja. Nah, perhatikan saudara, kita lanjut. Semua yang ada di luar bahtera kemudian mati. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan, sebelumnya kita baca dulu ayat yang ke-20, ini penting. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga menutupi gunung-gunung. Jadi dari puncak gunung itu 15 hasta ke atas, nggak ada yang bisa hidup. Nggak ada yang bisa hidup karena peristiwa air bah ini yang di luar bahtera. Lanjut, ayat 21, lalu mati, binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Jadi semua yang ada di luar bahtera mati. Ayat 24 mengatakan bahwa dan berkuasalah air itu di atas bumi selama, kalau kita melihat, kita masuk di dalam Kejadian pasalnya yang ke-8, Anda lihat, dalam bulan yang ke-7, bulan 7, pada hari yang ke-17, jadi tanggal 17 bulan 7, itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tanggal 1 bulan 10, tampaklah puncak-puncak gunung. Jadi dari bulan 2 sampai bulan 10, 8 bulan. Mulai nampak. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Perhatikan, kita lihat ayat yang ke-13, saudara. Dalam tahun ke-601, 601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi, kemudian Nuh membuka tutup. Jadi tanggal 1 bulan 1 ya, bulan 1 tanggal 1 bulan 1 air sudah kering. 11 bulan air sudah kering. Ayat yang ke-14 pada pasal 8, dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Tanggal 601 bulan yang di situ dikatakan bulan kedua tanggal 27. Barulah dikatakan dalam bulan ke-20 pada hari itu, ke-27 bulan itu bumi telah kering. Jadi air berkuasa di bumi itu sampai bumi benar-benar kering itu 1 tahun 10 hari loh saudara. Ini bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang 1 tahun 1 bulan 10 hari, 1 tahun 10 hari loh. Nuh ada di dalam bahtera itu luar biasa, itu membosankan sebenarnya. Tapi ya itu, karena Nuh hidup bergaul akrab dengan Tuhan, maka tidak ada rasa kebosanan. Ini orang luar biasa banget ini Nuh ini. Orang yang benar-benar taat kepada Tuhan. Orang yang benar-benar luar biasa mengasihi Tuhan. Sungguh menakjubkan. Jadi Anda lihat, Allah menghukum manusia dengan air bah. Apa prinsip yang kita dapat dari keselamatan ini? Prinsipnya adalah bahwa, ya walaupun banyak orang yang tidak percaya bahwa ini adalah gambaran Kristus sebagai satu-satunya jalan, tapi saya percaya bahwa kita mengetahui bahwa bahtera itu 3 tingkat.
kemudian hanya ada satu pintu. Bahtera itu melambangkan Allah. Satu pintu itu melambangkan jalan keselamatan, cuma satu, Yesus. Siapa yang di luar Yesus, siapa yang di luar Allah, siapa yang tidak mengikuti jalan Yesus dalam konsep keselamatan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang selamat. Itu menggambarkan karena memang di sepanjang perjalanan sejarah perjanjian lama, semuanya cerita Alkitab itu mengarah kepada Kristus sentralnya, saudara. Nggak ada tempat lain. Anda lihat, ini merupakan yang sangat-sangat luar biasa dari seorang yang bernama Nuh. Itu prinsip yang pertama yang kita dapati, bahwa Bahtera melambangkan tentang karya keselamatan itu sendiri. Menceritakan tentang dirinya melalui Bahtera itu. Di mana Allah juga mengajarkan kepada manusia pada waktu itu satu-satunya pintu keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah yang bisa kita lihat. Tuhan tetap mengasihi manusia karena memang sifat Allah adalah mengasihi. Tidak ada tindakan Allah yang tidak kasih. Saya selalu bilang kepada jemaat saya, mengatakan gini, kalau kamu berbuat dosa, kamu tidak hidup dalam Tuhan, apakah kasih Tuhan berkurang? Tidak. Tetap Tuhan mengasihi kamu seperti apa adanya. Kalau kamu berbuat baik dan kamu hidup dalam pelayanan dan mengasihi Tuhan, apakah kasih Tuhan bertambah? Tidak juga, karena Allah adalah kasih. Ya, jadi oleh karena itu kitalah yang rugi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Nah, Tuhan selalu menyediakan jalan keselamatan, namun Tuhan tetap memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengikuti Tuhan atau menolak Tuhan, saudara. Jadi kita lihat betapa luar biasanya pelajaran yang kita pelajari pada saat ini tentang dispensasi keinsyafan, suatu materi yang sangat dalam, suatu materi yang penting yang harus kita pelajari. Ada beberapa prinsip-prinsip praktis. Belajar Alkitab itu bukan hanya memenuhi ini, knowing, saudara. Tetapi saudara bukan hanya penuh di sini, tetapi Anda juga harus penuh di sini mengasihi Tuhan. Karena kalau Anda penuh di sini dan di sini kosong, pasti Anda akan menjadi sombong rohani. Ada orang yang mengasihi Tuhan tapi kosong di sini, sesat jadinya. Jadi belajar Alkitab itu Anda harus penuh di sini dan penuh di sini. Dan pada akhirnya ada nilai aplikasi yang kita terapkan dalam hidup kita. Saya selalu berkata kepada para mahasiswa saya, belajar Alkitab tujuannya adalah aplikasi, bukan penuh di sini dan penuh di sini, tapi penuh dalam tindakan kita. Amin.